sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Ashirah Syafi'iyah yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kita Fathul Mu'in. Dalam pembahasan pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang rukunnya sholat yang disebut dengan sujud. Rukun sholat yang namanya sujud ini dalam setiap rakaat kita sujud 2 kali. Ada beberapa yang disyaratkan dalam sujud, diantaranya yang akan kita bahas, diantaranya yang sudah kita bahas kemarin, sujud itu harus ma'at tankis. Tankis yang dimaksud di sini menjadikan bagian atas kita lebih rendah dibanding bagian bawah. Menjadikan bagian atas kita seperti jidat, pundak ini lebih rendah dibanding bagian bawah. Apa itu? Pantat, pinggang, namanya tankis. Bahasa kitanya nungging. Sujud itu harus nungging, itu diantara syarat-syaratnya. Dan nanti ada beberapa syarat yang lebih lengkapnya ada dalam pembahasan yang akan kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ma'a tahammulin bi jabhatihi faqattu ala musallahu bi ayyana lahu thiqalu ra'sihi atau thaqlu ra'sihi khilafan lil imam, dan beserta menekan atau membebani dengan jidatnya saja ala musallahu atas tempat sholatnya si musalli. Bi ayyana lahu thaqlu ra'sihi, sekiranya itu memperoleh atau mendapati akan tempat sholat berat kepalanya orang yang sholat. Khilafan lil imami, halnya berbeda dengan imam, maksudnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di antara syarat sujud itu membebani tempat sholat kita dengan tahamul. Di sini maksudnya membebani tempat sholat kita dengan jidat kita saja. Dengan jidat, hanya dengan jidat saja. Ada kait dada qayyid di sini, faqattu, hanya jidat saja. Tempat sholat yang dimaksud di sini ya sejadah, atau kalau nggak pakai sejadah ya ubin, atau apapun itu yang dimaksud dengan musalla. Musalla itu tempat sholat. Sujud kita ini harus tahamul. Sujud kita ini jidatnya ini harus benar-benar membebani tempat sholat kita, baik sejadah ataupun tempat-tempat yang lain. Ulama-ulama menyatakan yang dimaksud dengan tahamul itu tidak berarti harus neken banget sampai jidat kita hitam, enggak. Yang dimaksud dengan tahamul di sini dengan jidat ini dimaksud andai ditaruh kapas di depan kita, kapuk atau kapas. Itu andai kita sujud, maka kapas itu kemudian legok, kapas itu kemudian jadi bengkok ke dalam, menjorok ke dalam, maka sudah tahammul itu. Jadi biasa saja, tapi ini yang dimaksud dengan tahammul.
Disyaratkan di sini yang tahammul hanya jabhah saja, hanya jidat saja. Jadi bagian-bagian yang lain bagaimana? Bagian-bagian yang lain tidak disyaratkan. Kecuali menurut Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan bahwa yang wajib dibebankan kepada tempat sholat kita bukan cuma jidat, tapi 6 anggota sujud lain, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, ini wajib tahammul. Nah kalau di sini di kitab Fathul Mu'in ini yang wajib tahammul atau wajib membebani ini hanya jidatnya saja, hanya jidatnya saja. Yang lainnya tidak disyaratkan untuk tahammul. Kemudian termasuk diantara syarat-syarat sujud tadi. Sekiranya berat kepala kita tadi, ya bi ayyana lahu thaqlu ra'sihi. Sekiranya berat kepala kita itu sudah ada pada tempat sholat kita, sejadah atau karpet atau yang lain, ini maka sudah dianggap sebagai tahammul. Gambarannya tadi yang secara singkat dan sering disebutkan ulama, andai ditaruh kapas atau andai itu sejadah kita itu berupa kapas, maka kalau kita taruh kepala kita di situ, kapasnya itu udah legok, maka itu sudah tahammul. Tidak perlu ditekan-tekan banget sampai pengen hitam jidatnya, nggak usah. Wa wad'u ba'di kaffaihi. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, yang dimaksud dengan tahammul di sini tadi gambarannya seperti yang disampaikan para ulama. Karena memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta famakkin jabhatak," kata Rasulullah. Kalau kamu sujud, maka tempatkan dengan mantap jidatmu, minal ardi wala tanqur naqara. Maksudnya itu benar-benar tahammul, beban, tep gitu. Wala tanqur naqaran artinya jangan kayak burung atau jangan kayak ayam yang sekedar matok doang begini. Nah, itu namanya enggak tahammul. Jadi harus namanya tahammul seperti itu. Tahammul itu seperti itu. Harus benar-benar tamkin atau harus benar-benar ajak tempat jidat kita itu ada di tempat sholat, itu namanya tahammul. Enggak boleh kita buru-buru, itu namanya tidak tahammul. Wala tanqur naqaran, kata Rasulullah. Idza sajadta famakkin jabhatak wala tanqur naqaran minal ardi wala tanqur naqaran. Ini yang maksud di sini adalah memantapkan, biar jidat kita itu benar-benar ada di tempat sholat. Wa ba'du batni, apa tuh? Mana tadi? Wa wad'u ba'di rukbatayhi, dan meletakkan sebagian 2 lututnya orang yang sholat. Wa ba'di batni kaffaihi, dan bagian dalam 2 telapak tangannya, minar rohati, yaitu dari rohah 2 telapak tangan. Wa butunil asabi'i, dan bagian dalam jari-jari. Wa ba'di batni asabi'i qadamaihi, dan meletakkan sebagian bagian dalam jari-jari kedua telapak kaki. Duna ma'ada dzalika, selain sesuatu yang tidak disebutkan tadi atau yang berlainan dengan sesuatu tadi. Kal harfi wa atrafil asabi'i, seperti ujung-ujung jari, wa dhahrihima, dan bagian luar jari. Termasuk diantaranya syarat sujud tadi adalah tahammul atau ajak jidat kita ke tempat sholat. Nah, selain itu meletakkan. Bedanya di sini tidak dengan tahammul, tapi sekedar meletakkan anggota sujud yang lain. Apa saja itu? 2 lutut, kemudian 2 telapak tangan bagian dalam. 2 lutut, 2 telapak tangan bagian dalam, dan 2 ujung telapak kaki. 2 ujung telapak kaki. Ya. Sebagian ujung telapak kaki. Sebagian telapak kaki di sini. Batni asabi'i qadamaihi, yaitu sebagian bagian dalam jari-jari telapak kaki. Yang pertama, selain jidat,
yaitu dua telapak tangan bagian dalam. Yang dimaksud telapak tangan bagian dalam itu kalau kita tutup, nah yang nggak kelihatan ini adalah dua telapak tangan bagian dalam. Sujud maka harus menempelkan atau meletakkan kedua tangan di tempat sujud kita, di tempat sholat kita, harus begini, harus seperti ini. Kemudian dua lutut juga seperti itu, lutut juga harus menempel di tempat sujudnya. Nah, yang ketiga yang disebutkan di sini yaitu dua telapak kaki atau sebagian dari jari-jari telapak kaki, sebagian jari-jari telapak kaki, bagian sini nih, sebagian jari-jari telapak kaki. Kalau ada telapak kaki, nih bagian jari-jari telapak kaki. Boleh tidak semuanya, hanya sebagian jari-jari telapak kaki bagian dalam. Yang penting di sini yang perlu kita ingat adalah bagian dalam. Selalu disebutkan di sini adalah batni kafaihi, batni asabi'i, qadamaihi, bagian dalam. Ini berarti kalau seorang sujud kemudian dia sujudnya pakai bagian luar dari jari telapak kakinya atau bagian luar dari jari tangannya, maka sujudnya tidak sah. Gini misalnya orang sujud begini, tangannya begini atau begini, ngepel dia sujud. Begini ngepel, namanya itu tidak memenuhi syarat sujud. Kemudian telapak kaki juga, telapak kaki yang harusnya begini, telapak kaki begini harusnya berdiri, bagian dalam jari sebagian itu harus nempel di tempat sholat atau nempel di tempat sejadah kita. Nggak boleh pakai begini. Nah, nggak boleh pakai bagian luarnya, nggak boleh pakai bagian luarnya, harus bagian dalam di sini. Ini karena hadis atau karena khabar yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan sujud di atas 7 bagian atau 7 tulang. Yang dimaksud dengan 7 tulang ini al-jabhah wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini. Yang dimaksud dengan 7 anggota sujud itu adalah jidat 1, 2 dan 3, 2 telapak tangan, 3 dan 4, 2 lutut, 5 dan 1 jidat, 2, 3, 2 telapak tangan, 4, 5, 2 lutut, 6, 7, 2 jari kaki bagian dalam. Ini sabda Rasulullah bahwa aku diperintahkan sujud, kata Rasulullah, atas 7 anggota ini. Jadi 7 anggota sujud ini harus diletakkan di tempat sujud, harus diletakkan di sejadah kalau memang tempat sujud kita sejadah atau tempat sholat kita sejadah. 7 anggota sujud yang kita kenal: jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Bal yata'akkadu, bukan walau quti'at asabi'u qadamaihi, dan jika terputus jari-jari orang yang salat, jari-jari dua telapak kaki orang yang salat, wa qadara ala wadi syai'in min batnihima, dan dia mampu untuk meletakkan sesuatu dari bagian dalam telapak kaki, lam yajib, maka tidak wajib, kama tadahu kalam syaikhaini, sebagaimana keterangan yang disesuaikan atau yang sesuai dengan ucapan 2 syekh. Wala yajibut tahammulu 'alaiha, dan tidak wajib tahammul 'alaiha atas a'dha, bal yusannu, tetapi disunnahkan, kakashfi ghairi rukbataini, seperti menyingkap selain 2 lutut, Ini ada perumpamaan masalah. Ada seorang, dia jari-jari kakinya itu buntung, udah nggak ada, tapi dia mampu meletakkan sebagian jari-jarinya, nggak ada udah, cuma dia mampu meletakkan bagian telapak kaki yang lain. Jari-jarinya udah buntung habis, dia mampu meletakkan bagian sininya, jari-jari kaki misalnya udah habis, dia mampu meletakkan telapak kaki, cuma bukan bagian jarinya yang di dalam jari. Bagaimana? Enggak wajib, karena memang tidak diwajibkan, tidak wajib. Jadi cukup ya udah begitu aja. Mohon maaf, jadi nanti sujudnya
nggak nempel nggak apa-apa, nggak nempel nggak apa-apa. Ini untuk orang-orang yang tidak jari-jarinya tidak lengkap atau buntung misalnya di sini. Ini laukuti atau asabi'u qadamaihi. Tidak wajib dia menempelkan bagian dalam dari telapak kakinya kalau memang sudah tidak ada jari atau jarinya terputus. Nah, dari sini hadirin juga di sini sesuai dengan pendapat dua guru dari musannif, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini menyebutkan bahwa tidak wajib tahamul, tidak wajib ajek seperti ajeknya jidat, tidak wajib tahamul seperti tahamulnya jidat untuk anggota sujud yang lain. Anggota sujud yang lain tek gitu kita begitu. Tek, kemudian andai kita hanya begini aja nih, maaf begini nih. Begini ya, sujud begini doang. Atau kakinya rada diangkat, ujung kakinya rada diangkat, maka tetap sah sujudnya. Yang wajib tahamul itu yang mana? Jidat yang wajib tahamul. Yang wajib tahamul adalah jidat. Tapi sunnahnya memang sujud seperti itu. Ya sujud-sujud kita. Contoh sujud-sujud kita kan gini ya. Sujud-sujud kita ya insyaallah itu yang paling cakep ya. Namanya tahamul seperti itu. Tahamul. Jidatnya tahamul. Kita tahamul lagi. Ada yang kira gini saja. Nah, itu tidak tahamul. Namanya begini juga. Namanya tahamul. Jadi nggak acek, nggak tamkin, nggak ditekan benar-benar, namanya nggak tahamul. Gimana sujudnya sah? Yang penting jidatnya harus tahamul. Karena memang tahamul ada dua pada anggota sujud yang lain selain jidat. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau jidat wajib diajekin, wajib ditekan yang namanya jidat. Yang lainnya tidak. Bahkan kalau ada orang jarinya putus, kemudian dia sujud begini, ini jarinya buntung, dia sujud kan nempel, ini sujudnya sah, boleh, tidak apa-apa karena memang tidak wajib tahamul. Hukumnya sunnah tahamul selain jidat. Tahamul atau mantep di anggota sujud selain jidat itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jidat wajib mantep. Selain jidat, kalau selain jidat itu hukumnya sunnah. Demikian juga hukumnya sunnah menyingkap. Demikian juga hukumnya sunnah menyingkap atau membuka anggota sujud selain dengkul. Saya ulangi, sunnah menyingkap atau membuka anggota sujud selain dengkul dan juga selain jidat. Kalau jidat wajib memang, kalau jidat bahasanya lalu kan, ini wajib disingkap bagian jidat. Gak boleh kita sujud di atas peci kita begini, gak boleh. Atau gak boleh kita sujud misalnya saat sujud terhalang oleh sorban yang ada di pundak kita, nggak sah sujudnya. Kalau jidat jelas. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang lain selain jidat ada dua telapak tangan, kemudian dua lutut dan juga dua jari telapak kaki, ujung jari telapak kaki atau ujung telapak kaki. Ini sunnah dibuka kecuali lutut. Kalau lutut nggak boleh dibuka, malah bisa makruh karena khawatir ketika dibuka maka auratnya tersingkap. Tapi yang lain berarti tinggal dua telapak tangan dengan telapak kaki, maka sunnah dibuka. Ini buka, jangan pakai sarung tangan, jangan pakai kaos kaki, kecuali kalau lagi lengkap badannya, kalau lagi kedinginan ya nggak apa-apa. Tapi bagusnya jangan pakai sarung tangan, jangan pakai kaos kaki. Sunnah hukumnya menyingkap anggota sujud. Kalau jidat memang wajib disingkap, tapi anggota sujud yang lain itu hukumnya sunnah disingkap kecuali dengkul. Jangan disingkap, kalau dengkul nanti bisa terbuka auratnya, batal sholatnya. Menyingkap dalam arti tidak menggunakan sarung tangan atau tidak menggunakan kaos kaki. Ini untuk laki-laki hadirnya, untuk laki-laki.
Kalau untuk perempuan maka telapak kaki itu termasuk aurat, maka jangan sampai kelihatan. Istri kita, anak-anak kita itu telapak kaki waktu sujud, perhatiin jangan sampai kelihatan. Kalau kelihatan batal sholatnya, karena termasuk aurat perempuan. Aurat perempuan dalam sholat itu semua badan kecuali muka dan dua telapak tangan. Jadi telapak kaki aurat untuk perempuan. Maka bagaimana kalau buat perempuan? Maka memang wajib ditutup, tidak boleh disingkap. Boleh pakai kaos kaki cara nutupnya, atau boleh mukena, karena mukena itu kan biasanya dibuat agak panjang untuk nutupin. Kalau nggak pakai mukena bagaimana? Asal pakai kaos kaki aja. Pergi lagi di dalam perjalanan, perempuan pergi lagi dalam perjalanan, dia sholat pakai baju biasa dan pakai kaos kaki, asal ketutup aja sampai sini, tutup tangannya, kalau begitu juga kakinya tertutup, maka sah walaupun nggak pakai mukena, tidak apa-apa. Wa qaulu, mana lagi tadi? Wa sunnah fi sujudi wad'u anfin, disunnahkan dalam sujud meletakkan hidung. Bal yata'akkadu, bahkan ini menjadi kuat, artinya sunnah muakkadah bi khabarin sahihin, karena khabar yang sahih, khabar atau hadis yang sahih. Wa min tamma, maka dari sana ikhtira wujubahu atau wujubuhu, ikhtira wujubuhu, dipilihlah wajibnya meletakkan hidung. Wa yusannu wad'ur rukbataini awalan, disunnahkan meletakkan dua lutut pertama kali, mutafarriqataini, dengan cara memisahkan atau merenggangkan qadra shibrin, seukuran sejengkal. Tsumma kaffaihi, kemudian dua telapak tangan, hadwa mangkibaihi, searah dengan dua pundaknya. Rafi'an diraihi, mengangkat dua hastanya, hastanya diangkat di sini. Rafi'an diraihi, nanti kita lihat prakteknya. Anil ardi, dari tanah atau dari bumi. Nasyiran asabi'ahu, dia menjulurkan, meluruskan jari-jarinya, matmunatan lil kiblati, dengan cara digabungkan menuju kiblat. Tsumma jabhatahu wa an tsumma jabhatahu wa anfahu, kemudian atau jabhatihi wa anfihi, kemudian meletakkan hidung, meletakkan jidat dan hidung ma'an, bersamaan. Wa tafriqu qadamaihi, dan memisahkan atau merenggangkan dua telapak kaki, qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Wa nasbuhuma, dan mendirikan, menegakkan dua telapak kaki. Muwajjahan, dihadapkan, muwajjihan juga boleh, bisa muwajjihan, halnya menghadapkan, asabi'ahuma, akan jari dua telapak kaki, lil kiblati, untuk kiblat. Wa ibrazahuma min tailihi, dan juga menunjukkan, memperlihatkan dua telapak kaki dari dua tail atau dua bokongnya. Wa yusannu, dan disunnahkan fathu ainaihi halat sujud, disunnahkan membuka dua mata ketika sujud, kama qala Ibnu Abdissalam, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Abdissalam. Wa qarrahu az-Zarkashi, dan ditetapkan atau dikuatkan oleh Imam Zarkashi. Wa yukrahu, dan makruh apa mukhalafatut tartib, melawan atau bertentangan dengan urutan al-mazkuri yang disebut tadi. Wa adamu wad'il anfi, dan tidak meletakkan hidung. Sunnah berikut ini bagus, dan saya yakin hadirin sekalian sudah melaksanakannya. Sunnah ketika kita sujud, maka urutannya pertama letakkan dulu dengkul, dua dengkul. Kemudian setelah dengkul baru dua telapak tangan, habis dua telapak tangan baru jidat dan hidung bersamaan. Sunnahnya tartibnya begitu. Bagaimana kalau nggak tartib? Makruh. Sujud yang pertama jidat duluan, ya makruh lah, gimana nggak makruh, benjol orang. Langsung jidat, habis jidat dia baru dengkul, makruh, karena bisa bahaya. Atau bukan dengkul duluan, tangan duluan, sama juga makruh. Meskipun menurut Imam Malik itu yang bagus adalah tangan dulu.
Tapi kalau di sini menurut ulama Syafi'i makruh kalau seandainya tidak tertib, tidak sesuai dengan urutan ini, tapi mendahulukan tangan baru dengkul, ini hukumnya makruh juga. Demikian juga makruh tidak menempelkan hidung. Hidung itu hadirin tidak termasuk rukun sujud, nggak termasuk anggota sujud hidung. Sunnah kita menempelkan hidung. Anggota sujud yang tadi sudah kita bahas kan cuma 7. Jidat, 2 telapak tangan, 1, 2, 3, 4, 5, dengkul, 6, 7, yaitu jari kaki. Sebagian jari kaki. Kan cuma 7. Hidung bagaimana? Hidung tidak wajib. Hidung tidak wajib karena memang hukumnya dia sunnah. Tidak wajib ditempelkan. Dulu ada yang nanya, gimana kalau sujud pakai masker Ustaz? Nggak sah kalau maskernya di jidat. Tapi kalau maskernya di hidung, Pak, boleh, saya bilang gitu. Ngapa emang boleh? Boleh, orang hidung kan bukan anggota sujud. Yang penting maskernya taruh di hidung. Kalau maskernya di jidat itu yang bikin gak sah, karena jidat itu wajib terbuka saat sujud. Meskipun demikian, kalau kita tidak mengikutkan hidung kita dalam sujud, artinya nggak nempelin, ini makruh jadinya. Cakepnya nempel. Urutannya tadi, hidung ditempelkan bareng dengan jidat, dengkul, kemudian 2 telapak tangan, baru hidung dengan jidat, hidung dan jidat bersamaan, barengan. Nah, ada beberapa takbir di sini dari pengarang musannif. Qadra shibhin mutafarriqataini qadra shibhin. Qadra shibrin. Shibrin itu 1 jengkal. Begitu juga wa rafi'an dira'ai. Dira' itu ini hasta. Hastanya ini, dira'nya ini, lengan bagian bawahnya ini harus diangkat. Rafi'an dira'ai. Bagaimana kalau tidak diangkat? Begini, makruh hukumnya. Begitu juga dijulurkan tangannya itu dijulurkan tangannya menghadap kita, mengarah kita ini. Tangan ini menghadap kita. Nah, seperti itu. Rafi'an dira'ai, mengangkat 2 dua. Ini 2 dua naskah kita yang diangkat. Jangan begini. Ini makruh. Jika ada sujud makruh, ini yang harus diangkat. Terus takbir yang ada di situ, ungkapan yang ada di situ, merenggangkan lutut dan juga 2 telapak kaki. Qadra shibrin, ini kira-kira segini, 1 jengkal. Begitu juga telapak kaki jangan terlalu lengkap, sama 1 jengkal kira-kira segini. 1 jengkal. Ini dia telapak kaki 1 jengkal. Ini dilakukan untuk baiknya sujud atau kesunatannya sujud. Kalau ada yang berbeda dengan ini, maka hukumnya makruh. Saat kita sujud disunahkan tadi urutannya, jadi praktek kita praktek ini. Allah, lutut, kemudian 2 telapak tangan, posisinya begini, menghadap kita semuanya. Ini jari-jari, jangan dengan tangan seperti tapi begini, menggunakan wajihan kita. Jika umum seperti ini, maka kita baru jidatnya yang bersama. Nah, telapak tangan ini harus menunjukkan, jadi kita seperti ini, lurus begini. Jadi jangan terlalu berat kayak begini. Karena ada orang begini di sini tahu, orang ini begini. Ada. Kayaknya dia pengen menekan jidatnya pengen ditekan banget biar cepat hitam gitu kayaknya. Itu ada yang gitu. Itu namanya menyalahkan tadi dan tidak sejajar dengan 2 pundaknya, terlalu jauh. Jadi bagaimana? Ya begini aja. Nah, ini baru benar-benar bisa tidak. Satu jengkal juga, nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh begini. Saat berdiri juga begitu, waktu pembahasan yang berdiri, nggak boleh terlalu lenggang, nggak boleh rapat juga makruh.
Tapi qadra syibrin sini. Kalau itu. Kalau lebar juga boleh. Kalau lebar sujudnya susah kan? Jadi kalau lebar banget begini, injek aja sekalian. Biar kalau dia sujud susah baliknya dia itu kalau sujud. Waktu berdiri, kemudian waktu kita sujud, maka yang baik itu ukurannya sejengkal jaraknya. Tidak boleh terlalu rapat dan juga tidak boleh terlalu renggang. Jarak antara lutut dengan lutut kiri kanan, begitu juga jarak telapak kaki kita kiri dan kanan tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh terlalu renggang. 1 jengkal qadra syibrin. Ini yang diungkapkan dalam takbir-takbir di Fathul Muin di sini. Sunnah mengikuti tartib urutan tadi, lutut dulu, 2 tangan, hidung dan jidat bersamaan. Kemudian sunnah juga diantaranya menegak, bikin tegak ini hasta kita atau lengan kita harus tegak, tak boleh tiduran. Ini untuk laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Sama, untuk perempuan ini juga harus hasta ini harus tegakkan juga. Cuma untuk perempuan adud itu ini lengan bagian atas, hendaklah lengan bagian atas itu dirapatkan. Jadi begini, tetap ini harus diangkat tetap. Jadi begini pun nggak boleh orang perempuan ini pun makruh. Nah ini makruh ya, kayak ini makruh ini. Nah perempuan tetap begini ini, tapi apa? Nah ini apa tadi? Lengan bagian atas dirapatkan ke badannya. Begitu juga untuk laki-laki, sunnahnya perut dengan paha jangan nempel. Tapi buat perempuan justru sunnahnya nempel. Pertama paha, sehingga buat ganjel. Jadi sunnahnya nempel. Iya, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sujud, dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram nanti juga diangkat lengannya, tapi buat perempuan tetap lengan bagian bawah jangan sampai terlalu tinggi, jadinya ini beda antara laki-laki dan perempuan. Ini sebetulnya sunnah. Wa adamu an awadil akfi. Demikian juga tidak menempelkan hidung, ini juga hukumnya makruh. Jadi disunnahkan kita menempelkan hidung. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan fis sujudi lil ittiba'. Wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.